Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Selasa 15 Februari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi pertama datang dari Kota Makassar, di mana mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Emrum, daftar Ketua KONI Sulawesi Selatan. Mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Emrum, resmi mendaftar sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sulsel periode 2022-2026. Ia mengembalikan formulir pendaftaran ke kantor KONI Sulsel, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pada Senin 14 Februari 2022 sore. Pria 72 tahun didukung oleh 44 cabang olahraga, cabur atau induk organisasi keolahragaan fungsional dan 13 KONI kabupaten ataupun juga kota. Total dukungan 57 sejumlah pengurus cabur dan pengurus KONI kabupaten kota langsung mengantar Emrum, termasuk ex-ketua PB Pertina, ada Reza Ali. Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Ketua Tim Penjaringan KONI Sulsel, Mapinawang, dan Steering Komite Profesor Muzakir. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Kaswadi Anwar. Halo, selamat siang rekan Kaswadi. Ya, selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda informasikan apa alasan Emrum maju sebagai Ketua KONI Sulawesi Selatan? Ya, kemarin dari tim penjaringan Komite Olahraga Nasional KONI Sulawesi Selatan telah membuka pendaftaran eh, bagi bakal calon Ketua KONI Sulsel periode 2022-2026 dan salah satu orang yang telah mendaftar yakni Ketua DPRD Sulsel dua periode yakni Pak Muhammad Rum. Pak Muhammad Rum sebelumnya mengambil formulir pada pagi hari diwakili oleh tim pemenangannya, kemudian langsung mengembalikan pada hari Senin pula atau kemarin dia diantar langsung oleh tim orang yang mendukung atau cabur pendukung. Dari hasil wawancara dengan Pak Rum, dia mengatakan bahwa pencalon ia maju sebagai ketua ingin maju sebagai ketua KONI Sulsel karena dorongan atau keinginan dari cabang olahraga dan beberapa pengurus kabupaten kota. Dia sehingga ia menyambut baik dari harapan-harapan yang ada dari cabur olahraga, mengingat dia merupakan bukan sosok yang baru bagi KONI. Ia pernah menjadi pengurus KONI pula dan berhasil mengantar kontingen Sulawesi Selatan meraih hasil terbaik pada PON ke-17 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, di mana kita ketahui pada saat itu kontingen Sulsel berada di peringkat 6. Makanya dia ingin mengembalikan semangat ataupun prestasi olahraga Sulsel di kancah nasional karena kita lihat pada PON ke-20 lalu di Papua peringkat dari Sulsel turun menjadi peringkat 11. Sekian rekan Kinan. Ya, baik. Bagaimana dengan jumlah dukungan suara? Ya, untuk jumlah dukungan suara dari tim penjaringan mensyaratkan bagi bakal calon ketua umum yang ingin maju atau mendaftarkan diri sebagai ketua KONI Sulawesi Selatan harus mendapat syarat dukungan 7 dari cabang olahraga atau induk organisasi olahraga di Sulawesi Selatan dan 3 dari KONI kabupaten kota. Sementara dari suara yang diperoleh dari Pak Muhammad Rum yang merupakan juga Bupati Sinjai dua periode ini ada sekitar 44 dukungan suara dari cabang olahraga dan induk organisasi olahraga ditambah 13 dukungan surat suara dari KONI kabupaten kota. Sekian rekan Kinan. Ya, apa langkah yang dilakukan jika terpilih nantinya? Ya, untuk langkah yang akan dilakukan oleh Pak Rum jika memang terpilih nantinya pada musyawarah olahraga provinsi Sulawesi Selatan yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 Maret mendatang, dia akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi dan untuk melihat apa yang sebenarnya ingin dibenahi dari olahraga Sulsel.
karena menurut dia yang menjadi fokus utama dalam pembina olahraga adalah atletnya, karena mereka yang akan bertanding dan mereka yang akan harus dibina dan ditingkatkan kemampuannya, termasuk juga dengan kemampuan pelatih. Karena itu tadi yang saya katakan bahwa Peru ingin mengulang kembali prestasi yang telah diraih oleh Sulsel, di mana meraih peringkat 6 di PON ke-17 di Samarinda pada tahun 2008. Sekian rekan Kina. Ya, baik. Terima kasih untuk rekan Kaswadi Anwar. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan bakal calon Ketua KONI Sulawesi Selatan. Berikut liputannya untuk Anda. Mungkin Pak, bagaimana bisa dijelaskan terkait pendaftaran hari ini Pak? Ya, kita hari ini hari pertama langsung kita mendaftar. Saya pikirkan semua sudah kita siapkan kelengkapan administrasi. Dari tadi pagi ngambil formulir, diisi, dan memang dari beberapa hari yang lalu kami sudah sepakat dengan semua teman-teman cabur KONI daerah, kita pakai hari pertama saja supaya itu tidak lagi terpikirkan, biar panitia juga kerja lebih banyak, dan kemudian ada beberapa daerah KONI daerah yang sudah ada di sini. Ini Pak, mungkin alasan tersendiri ingin kembali kembali ke KONI dan ingin mengabdi ke KONI Pak, apa sebenarnya Pak? Motivasinya Pak? Ya, saya merespon apa yang menjadi pikiran teman-teman cabur, tentu saja daerah yang begitu saja memberikan dukungannya, mengumpul dukungan, ya dalam beberapa hari itu sudah terkumpul 20 itu, satu minggu itu langsung 20. Jadi saya dalam posisi, ya masa mau sia-siakan, ini kan tujuan mulia ya, bagaimana prestasi olahraga di Sulawesi Selatan. Dan saya lihat teman-teman mendukung ini juga dengan penuh keikhlasan, tidak ada desakan, ya, apalagi Maksanda itu dengan sendirinya. Ya mungkin karena rata-rata ini adalah teman lama lah ya, pernah bekerja dulu sama-sama, saya juga di KONI. Ini kan Pak ada 44 dukungan tadi dari cabur, 11 diantaranya dari KONI Sulsel, KONI Kabupaten Kota. Ini Pak bagaimana optimisnya untuk menang di Mesoprov nanti? Insyaallah, ini kan 44 itu cabang olahraga. Di samping itu ada 13 KONI daerah, jadi jumlahnya 57 semuanya ya, dengan olahraga profesional, ya, organisasi olahraga profesional. Ya, insya Allah ini solid ya. Kami berharap sampai dengan pelaksanaan musul nanti itu akan solid begitu, karena ini semua dorongan hati nurani, keikhlasan ya. Jadi ini dalam rangka kebersamaan, ya pastilah insya Allah kita solid. Jika terpilih nanti Pak, apa yang jadi program utama? Ya, pengurusan tentu akan kita akan konsolidasi dan bagaimana menata kembali untuk meningkatkan prestasi. Kan di olahraga ini yang diurus adalah. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan bakal calon Ketua KONI Sulawesi Selatan. Dan terima kasih rekan Kaswadi Anwar untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, jangan kemana-mana. Seusai jeda berikut, kita akan kembali lagi dengan informasi selanjutnya dari Kabupaten Goa. Seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda kembali lagi menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya, Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Goa, di mana teror warga. 7 anjing liar dievakuasi tim rescue Damkar Kabupaten Goa. Tim rescue Dinas Kebakaran Damkar Goa mengevaluasi 7 anjing liar, tepatnya pada Senin 14 Februari 2022. Tim rescue Damkar Goa mengevakuasi anjing tersebut di lingkungan Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sombaupu, Goa. Aksi anjing liar ini meresahkan warga setempat. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Sayyid Sulfadli. Halo, selamat siang rekan Sayyid. Siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda informasikan berapa lama proses evakuasi anjing liar tersebut? Proses evakuasi anjing liar yang meresahkan warga ini sekitar 4 jam. Untuk proses evakuasi juga Damkar Goa, tim rescue Damkar Goa dibantu oleh warga setempat. Prosesnya terbilang lama sebab anjing liar ini dengan tim rescue dan warga sempat kejar-kejaran dan sulit ditangkap begitu rekan Kinan. Jadi perlu ada 4 jam sekiranya bisa ditangkap dan dievakuasi anjing liar tersebut. Ya baik, apakah ada korban jiwa dari anjing liar tersebut? Untuk korban ada warga, 2 orang warga korban luka pada bagian kakinya. Ketika itu dia sang korban hendak ingin menunaikan ibadah salat di masjid, namun di pertengahan jalannya dia langsung dikejar dan digigit anjing. Namun menurut keterangan Ketua RW dan pihak damkar, korban hanya luka ringan begitu Kinan. Oke baik, berapa ekor anjing liar yang dievakuasi rekan Sayyid? Dalam proses evakuasi yang terbilang cukup lama, itu tim rescue damkar bersama warga berhasil menangkap 7 ekor anjing liar. Dan setelah ditangkap, ke-7 ekor tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke kantor dinas kebakaran Damkar Goa, dan pihak Damkar akan berkoordinasi oleh BKSDA Makassar untuk penanganan selanjutnya begitu Kinan. Ya, baik rekan Said Sulfadli, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Ketua RW 8 Mangasa, ada Bapak Anwar Latif, dan Kasih Penyelamatan Damkar Goa. Berikut liputannya untuk Anda. Anjing liar ini seperti apa, Pak? Hari ini kami menerima laporan dari warga terkait adanya anjing liar yang meresahkan sekitar 3 jam tadi, dan alhamdulillah kami melakukan tim rescue untuk mengevakuasi anjing liar ini. Sekitar 1 jaman proses evakuasinya. Memang di sana menjadi teror ya? Sudah hampir seminggu kurang lebih menurut laporan warga, sangat meresahkan. Setiap ada yang lewat itu dikejar, dan bahkan sudah ada 2 korban yang Itu 2 korban apanya yang luka Pak? Apa kakinya digigit? kakinya saat menuju ke masjid sholat dikejar. Apakah parah Pak gigitannya atau Belum. biasa? Enggak jadi. Ada berapa ekor anjing? Yang ditangkap. Yang dievakuasi ada sekitar 7 ekor. Selanjutnya anjing ini dikemanakan? Rencana kita akan berkoordinasi dengan pihak Makassar untuk penanganan selanjutnya. Ya, sebenarnya sudah ada berapa kali laporan dari warga bahwa di jalan antara Cimenjadi Beran itu sudah ada 3 korban itu. Dari 3 korban masyarakat warga kami. Jadi saya mengantisipasi saya koordinasi sama damkar. Ada sekitar 10 anjing saya buat ambil itu tadi. 10 anjing ya? Ada 10 anjing. Itu korban, yang 3 korban ini apanya saja luka? Sebenarnya ada yang satu digigit, ada yang lari, jatuh. Oh, ada juga yang digigit. Ada juga Yang digigit itu apanya, kakinya atau? Kakinya.
Sekitar berapa banyak anjing yang informasi yang kita lihat? Sebenarnya saya lihat itu ada sekitar 15-an, tapi masih ada yang belum didapat. Belum Anjing liar begitu. liar. Jadi ini yang selalu ini Dikemanakan yang anjing Teror ini kan? jadi teror bagi warga. yang ditangkap itu anjingnya dikemanakan, Pak? Saya tidak tahu belum kemanakan ke damkar itu. Oh, damkar ya, Damkar mengambil. yang koordinasi dia mau taruh di mana terserah mami. Yang penting Keluar dari wilayah. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Said Sulfadli yang melaporkan langsung dari Kabupaten Goa untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita kembali ke informasi berikutnya, jangan kemana-mana seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda kembali lagi menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Pindrang, di mana kisah Ramalia setiap hari bertaruh nyawa lewati tangga Kalupio, di mana kisah perjuangan seorang Ramalia usia 60 tahun, warga Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan setiap hari harus menuruni atau menaiki tangga yang berada di dinding tebing. Ramalia warga Dusun Lomba, Desa Karyango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Ia mempunyai kebun jagung yang berada di Dusun Salubaka, Kecamatan Batu Lapa. Untuk sampai ke kebunnya itu, Ramalia mengakses jalan alternatif penghubung dua kecamatan tersebut, di mana Ramalia harus menuruni atau menaiki tangga yang ekstrim. Warga lokal menamai tangga tersebut tangga Kalupio, di mana tangga ini berada di dinding tebing dengan kemiringan 90 derajat. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Nining Anggraini. Halo, selamat siang rekan Nining. Ya, selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda informasikan mengapa Ramalia menggunakan tangga ekstrim tersebut? Apakah tidak ada akses lain? Ya, baik. Jadi memang ini menjadi tangga Kalupio ini menjadi akses tercepat warga antar kecamatan untuk sampai ke Dusun Lomba ataupun warga yang ingin ke Dusun Salubaka. Nah, kalau lewat tangga ini warga bisa sampai di tempat tujuan itu hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Memang ada akses lain, tapi harus memutar jauh dan memakai kendaraan. Nah, untuk diketahui, Dusun Lomba ataupun Dusun Salubaka ini dekat dengan Kabupaten Endrekang. Jadi mereka bisa lewat Kabupaten Endrekang ataupun lewat Pindrang Kota. Tapi itu butuh waktu lama dan makan waktu
sekitar 3 jam baru sampai ke lokasi tujuan. Jadi memang tangga Kalupio ini dibuat khusus untuk mempercepat akses warga. Dan yang membuat tangga Kalupio ini adalah warga sekitar. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik. Untuk sampai ke kebunnya, ada berapa tangga yang harus dilewati oleh Ramalia, rekan ini? Ya, baik. Jadi Ibu Ramalia ini kami temui pada saat sudah ingin menuju ke rumahnya. Jadi Ibu Ramalia kita temui di sekitar kebunnya yang berada di Dusun Salubaka, Kecamatan Batu Lakpa. Nah, kemudian rumahnya Ibu Ramalia ini ada di atas tebing, yakni Dusun Lomba, Kecamatan Lembang. Nah, pada saat untuk menaiki tebing, ini diperkirakan tebingnya itu 600 mdpl ya, Tribuners. Jadi ada 7 tahapan yang harus dilalui Ibu Ramalia dari kebunnya untuk sampai ke rumahnya. Jadi untuk dinding tebing pertama ini kemiringannya diperkirakan 75 derajat. Kira-kira tinggi tebing pertama itu 10 meter. Karena Ramalia harus meraih tali yang terbuat dari plastik bekas atau kabel yang diikat di pohon. Nah, kemudian Ramalia akan memulai menarik tali tersebut. Tapi untuk menjaga keseimbangan bagi pengguna jalan di dinding tersebut itu, memang di dinding tebingnya itu sudah dipahat sehingga ada lubang. Jadi untuk lubang itu untuk ukuran pijakan kaki. Kemudian untuk tahap kedua itu dijumpai ada tangga yang ukurannya itu sekitar 15 meter dengan kemiringan 75 derajat. Diperkirakan tangga itu ada 21 anak tangga yang harus dipijak Ramalia ya. Nah, untuk jarak antar anak tangga itu sekitar 40 cm. Nah, setelah melewati itu, Ramalia kemudian meraih tangga ketiga. Nah, menariknya Ibu Ramalia ini kan sambil membawa barang atau menjunjung barang yang ada di kepalanya. Nah, itu barang tersebut tidak jatuh sama sekali ya, Tribuners. Nah, kemudian tangga selanjutnya itu tangganya terbilang pendek, hanya ada 8 anak tangga yang dipijaki. Nah, setelah itu Ramalia harus berjibaku lagi dengan berpegangan tali dan kayu. Hampir sama dengan tahapan pertama, hanya saja untuk tahap ini Ramalia harus memanjat sekitar 15-20 meter dengan berpegangan ke tali tersebut. Nah, untuk tahapan ketiga ini menaiki tangga lagi dengan 11 anak tangga. Kemudian sesekali Ramalia beristirahat dan melanjutkan perjalanan lagi. Nah, kemudian untuk mendekati puncak atau tempat lokasi rumah Ramalia ini harus di 2 tangga terakhir ini kondisinya cukup ekstrim ya, karena kemiringannya itu sekitar 90 derajat dan berada di ketinggian 150 meter. Nah, tangga ini hanya ditopang potongan kayu, kemudian diikat kawat agar tidak goyang. Nah, 2 tangga dengan tinggi 15 meter hingga 20 meter ini digunakan untuk menuju puncak. Diperkirakan ada 22 anak tangga yang harus dipijak Ramalia. Nah, begitupun juga tangga terakhir. Nah, akhirnya sampai di puncak itu Ramalia beristirahat sebentar dan melanjutkan lagi untuk menuju ke rumah yang berada di Dusun Lomba. Seperti itu rekan Kinan. Ya, boleh Anda jelaskan juga bagaimana dengan sejarah tangga Kalupio tersebut? Ya, baik. Jadi menurut tokoh masyarakat di sana, Pak Herman mengatakan bahwa tangga Kalupio ini memang sudah ada sejak 100 tahun lalu ya, Tribuners, dan memang awalnya itu terbuat dari bambu. Kemudian 20 tahun terakhir ini tangga ini diganti masyarakat sekitar dengan berbahan kayu ulin. Nah, seperti bisa dilihat dari gambar itu sudah tangganya sudah terbuat dari maksudnya tangganya sudah terbuat dari kayu bukan bambu lagi. Nah, kemudian hingga saat ini tangga Kalupio ini masih menjadi akses favorit atau akses utama bagi warga yang ingin naik ke Dusun
lomba ataupun warga yang ingin turun ke dusun Salubaka. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik rekan Nining Anggraini, terima kasih untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Ramalia selaku warga usia 60 tahun. Berikut liputannya untuk Anda. Bu, di Leta? Iya. Dari dusun mana, Ki? Dari Kebun. Kebun? Iya. Oh, asli Leta, Ki? Iya. Oh, jadi turun Ki lewat sini, Di? Baru mau Ki pulang ini? Iya. Wah, memang sehari-hari. Kebun tak Bu dibawa? Ke sana. Jauh sekali. Jagung. Jagung, ya. Oh. Tiap hari lewat sini, Bu? Iya, hari-hari. Oh, pagi sama sore ya? Iya. Dan memang harus naik tangga ini, jalan satu-satunya deh. Nah, iya. Sendiri kini kebun? Ada juga, ya? Bapaknya. Ada bapaknya. Ada bapaknya tinggal dia. Oh, tinggal di bawah? Iya. Kita di Leta atas sana. Iya. Biasa berangkat jam berapa, Ki? Berangkat jam 7, jam 8. Iya, sampai di bawah itu jam berapa? Mungkin jam 9 itu. Baru jam, Budi? Iya. Baru pulang Ki ke atas, naik Ki lagi. Iya. Berapa jam biasa perjalanan itu kira-kira? Kira-kira sejam sampai di atas. Jalan kaki baru naik ini deh. Tangga ini. Siapa nama Bu? Ramalia. Ramalia dari Desa Leta. Iya. Wah, kalau keliling jauh sekali itu, Dek. Iya. Jadi memang ini jalan satu-satunya alternatif untuk sampai ke Kebunta. Semangat Ibu. Iya. Mungkin bapaknya di bawah. Ada. Ini biasanya bawa apa isinya ini, Bu? Ini sayur. Sayur. Oh, Iya. untuk dimakan Iya. di bawah. Iya. Jadi Tribuners Tiap mereka hari bawa. Bu lewat sini, Bu? Iya. Tinggalnya di Lomba ya? Iya. Waduh. Setiap jam berapa turun, Bu? Mungkin jam 7 dan jam 8. Kembalinya jam berapa? Apa? Sore-sore. Sore-sore. Jam-jam begini. Hebat ya, Bu. Enggak gemetar, Bu? Sudah biasa. Sudah biasa. Ibu siapa namanya, Bu? Ramalia. Wah, Ibu Ramalia. Hebat, Ibu. Bawa beban. Sayur apa, Ibu? Sayur Kacang itu di dalam. Apa itu namanya? Kami bojong. Oh. Oh, dari ini Ibu dari kebun. Iya. Iya. Mantap, Bu. Ayo. Nah, mereka lihat sini nanti Tribuners. Kita lihat. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan narasumber kami yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan warga atas nama Ramalia usia 60 tahun. Dan terima kasih rekan Nining Anggraini yang melaporkan langsung dari Kabupaten Pindrang untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.